Saya pernah adakan pelatihan di beberapa pengajian dan juga beberapa waktu yang lalu di sebuah kampus untuk pelatihan teman-teman mahasiswa yang baru masuk untuk supaya memberikan kesadaran kepada mereka. Intinya, saya minta panitia menyiapkan kain kafan, kemudian menyiapkan juga beberapa perlengkapan jenazah. Lalu saya minta audiens yang hadir pada saat itu untuk datang dan mengikuti pelatihan kami. Yaitu dia datang, dia baring di atas kain kafan tersebut, kemudian dia tutup matanya, saya hanya minta 5 menit saja, kemudian setelah itu kami akan mengatakan pada orang yang ikut ini atau peserta, tolong ditutup matanya dan bayangkan sekarang Anda sudah meninggal dunia. Ikuti saja instruksi saya atau apa yang saya ucapkan dan dibayangkan atau direnungi. Teman-temannya, ya, waktu itu di kampus beberapa waktu lalu kami adakan di Padang, teman-temannya ada di sekitarnya yang coba membantu untuk membungkus kain kafan. Kemudian saya mulai mengatakan, bayangkanlah sekarang Anda sudah meninggal dunia dan semua hiruk-pikuk di sekitar ruangan ini, dari suara orang, suara teman-teman, suara dosen, baru satu lagi di kampus, semuanya ini ya adalah hiruk-pikuk di saat kita meninggal. Cuman kita tidak bisa protes lagi. Jangan ribut ya, saya tidak suka misalnya, tidak bisa lagi. Kita hanya bisa menerimanya saja. Kemudian pada satu saya mengatakan, coba bayangkan sekarang semua peluang amal soleh, apapun sifatnya, ada kesempatan sholat, baik itu wajib ataupun sunnah, ada kesempatan berbakti sama orang tua, kesempatan menjenguk orang sakit, kesempatan bersedekah, berzikir, membaca Quran, berdoa, sebanyak amal-amal soleh yang sudah kita tahu semuanya, tapi Anda sia-siakan, dan sekarang Anda sangat butuh dengan itu, cuman tidak bisa lagi Anda kembali untuk mengerjakannya. Coba renungi dan sesali itu. Maka setelah itu saya katakan, sekarang sebaliknya, coba bayangkan semua peluang-peluang dosa yang tidak pernah Anda sia-siakan. Setiap kali ada kesempatan selalu dikerjakan, baik itu besar ataupun kecil, gitu kan? Kemudian sekarang Anda menyesal karena tidak sempat taubat. Hukuman Allah akan datang. Setelah selesai, lalu saya bilang, baik, sebentar lagi Anda akan kami pikul. Waktu itu saya minta geranda jenazah, kemudian saya minta teman-temannya dipikul dan saya minta peserta untuk tetap menutup matanya. Setelah itu dinaikkan di geranda tersebut, lalu kemudian kami pikul, dan waktu itu di ruangan auditorium yang ada di kampus itu memang dibuat miniatur liang lahat. Jadi di panggung itu ada seperti panggungnya dari papan yang itu bisa dibuka. Maka diletakkan di situ, saya bilang kami akan letakkan Anda di miniatur ya liang lahat ini, tapi anggap betul seperti tadi Anda sudah meninggal dunia. Kemudian diturunkan sama teman-temannya, lalu ditutup dengan kain pada saat itu warna hitam, lalu dikeluarlah semua teman-temannya, lalu saya katakan, sekarang Anda sudah kami antar dan ini detik-detik terakhir Anda bersama kami, dan renungi sekarang, sebentar lagi malaikat mungkar nakir akan datang dan menanyakan kepada Anda pertanyaan-pertanyaan, dan kata kuncinya bisa menjawab atau tidak adalah amal soleh selama di dunia. Ingatlah hadis Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3, keluarganya, hartanya, dan juga amalnya, dan akan pulang 2, keluarganya dan hartanya, serta akan tinggal bersama dia amalnya. Maka bayangkan setiap peluang amal yang Anda sia-siakan, sekarang Anda akan membutuhkan amal itu, tapi tidak bisa buat apa-apa lagi. Bahkan kita tidak bisa protes kepada teman-teman yang memasukkan kita ke liang lahat, kerabat-kerabat kita nggak bisa minta dikembalikan lagi. Setelah itu saya bilang, coba renungi sekarang bagaimana kalau seandainya Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup lagi, apa yang akan Anda kerjakan? Coba bayangkan amal soleh yang paling Anda akan segera kejar kalau keluar dari liang lahat ini. Masya Allah, setelah itu saya bilang, silakan keluar. Waktu dia keluar, kami berikan dia mikrofon, lalu dia sampaikan pengalamannya. Itu Bapak Ibu sekalian, hampir mayoritasnya ada atau banyak yang menangis. Dia merenungi betul prosesi yang pelatihan yang kurang dari 5 menit itu. Ada yang mengatakan, saya menyesal Ustaz, saya benar-benar merasa banyak amal soleh yang saya tinggalkan. Ada yang mengatakan, saya merasa menyesal karena saya durhaka sama orang tua saya durhaka sama ibu, sama ayah, dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan, saya menyesal karena dosa-dosa yang banyak sekali saya kerjakan, saya takut Allah hukum. Waktu saya diangkat di geranda, waktu saya diletakkan di liang lahat, maka saya merasakan sekali saya kesepian, dan saya tidak tahu harus bisa buat apa lagi gitu. Setelah itu ada 2 orang kebetulan lagi pelatihan, semua menyampaikan pengalamannya, dan terakhir saya closing Bapak Ibu sekalian. Saya tutup sambil saya mengatakan begini, teman-teman sekalian, ini hanya pelatihan. Anda masih bisa sekarang kembali ya untuk
memperbaiki segera amal soleh yang ketinggal, taubat dari dosa gitu kan, tinggalkan dosa-dosa, masih ada kesempatan. Kalau masih punya orang tua kesempatan berbakti, ya masih punya harta kesempatan bersedekah, banyak yang bisa dilakukan. Tapi ingat, satu waktu nanti ada hari di mana kita akan dibungkus dengan kain kafan dan tidak akan pernah kembali selamanya. Dan itu perlu untuk disadari. Makanya Nabi SAW selalu mengingatkan juga sesuai dengan ayat ini. Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, termasuk dalam kubur. Kata Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah saya pernah larang kalian ziarah kubur karena banyak kuburan orang-orang non-muslim. Kuburan Islam masih bisa dihitung jari atau beberapa jenazah muslim saja. Maka di Madinah ini kata Nabi SAW, aku perintahkan kalian untuk berziarah kubur karena itu akan mengingatkan tentang alam akhirat. Subhanallah, tidak ada orang yang lewat di kuburan lalu dia merenungi kalau batu nisan dan tanah itu, walaupun kasat mata seperti itu, sebenarnya ada manusia-manusia di dalamnya seperti kita. Bahkan mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih segala-galanya. Tapi mereka sudah masuk di liang lahat. Dan mereka kalau diberikan kesempatan, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya orang-orang yang dikubur itu diberikan kesempatan untuk keluar dan diberikan pilihan, misalnya dikasih waktu, ini saya kasih kamu waktu, kata Allah, setengah jam, hidup lagi, tapi setelah itu kamu mati tidak bisa hidup lagi. Kira-kira saya tanya, atau Bapak Ibu renungi kalau dirinya Bapak Ibu meninggal dunia, kemudian dikasih kesempatan setengah jam lagi, apa yang akan kita lakukan dalam setengah jam itu? Apakah kita akan kembali ke restoran favorit kita, meeting lagi untuk miliaran rupiah, atau kita akan kumpul dengan pasangan kita, atau kita akan kumpul dengan sanak kerabat kita, atau kita lagi memilih fashion atau baju-baju yang kita senangi? Sudah tidak ada lagi semuanya itu. Setiap orang di antara kita kalau dikasih kesempatan hidup lagi dan waktunya hanya setengah jam, dia akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat. Dia akan mengejar apa kira-kira amal yang paling segera menyelamatkan dari siksa kubur. Di antaranya taubat dari dosa-dosa. Dan itu sebenarnya harus dilakukan, teman-teman sekalian. Kita tidak perlu menunggu nanti kita meninggal baru kemudian Allah hidupkan lagi, karena tidak mungkin. Tidak ada orang yang sudah meninggal hidup lagi, nggak mungkin. Tadi sempat saya singgung tentang kisah Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu di perang Uhud tadi. Bagaimana beliau pada saat sudah meninggal mati syahid, Allah berikan dia pilihan. Hai hambaku, maksudnya diberikan kesempatan. Hai hambaku, mintalah. Karena kau sudah mati di jalanku, maka minta apa saja, silahkan, boleh. Dia mengatakan, ya Allah, apalagi yang saya mau setelah engkau selamatkan aku dari api neraka dan masukkan dalam surga. Aku sudah lihat surga ini sekarang, sudah jelas balasannya. Maka Allah terus mengatakan, mintalah ya hambaku, karena dia tahu dia tidak bisa lagi mengelak. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau begitu kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Untuk makan, untuk kumpul sama istrinya, sama anak-anaknya? Tidak. Dia mengatakan agar saya terbunuh lagi, syahid, ditusuknya itu proses matinya, ya, kedua kali, agar saya bisa merasakan lagi besarnya balasan ini. Memang sudah begitu, teman-teman sekalian. Kita boleh tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun, karena itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, ada hari di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari poin ini agar selalu waktu kita terisi dengan hal-hal yang baik. Kalau ada kelalaian-kelalaian, segera kita taubat. Saya perlu ditiberatkan juga Bapak Ibu sekalian, hari ini di kita hari ini sekarang ada hari Ahad, ya, di tanggal 18 Desember 2022 ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari emas kita. Maksudnya apa Ustaz hari emas? Ini hari emas karena ini hari Allah masih kasih kita umur. Besok kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Umur kita yang sebenarnya adalah yang sudah berlalu, Yang sudah berlalu misalnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itulah umur kita yang sebenarnya. Kedepannya kita tidak pernah tahu berapa hari lagi, berapa menit lagi, berapa detik lagi umur kita. Oleh karena itu, hari ini adalah hari emas kita. Maksimalkan. Kalau kemarin-kemarin kita sudah banyak memperbanyak amal soleh, hari ini perbanyak, tambah lagi. Ya. Anggap ini hari terakhir, di mana kita tidak akan pernah hidup lagi besok. Dan kalau kita masih punya dosa-dosa di masa lalu, hari ini kesempatan bertaubat. Hari ini kesempatan bertobat. Ada kisah unik. Saya sempat singgung kisah ini waktu kita sedikit menjelaskan gambaran atau menyampaikan manasik di paper lunch di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi saya ingatkan kembali. Ada di antara sahabat Nabi, 3 orang dari salah satu suku Arab masuk Islam. Dan 3-tiganya ini ya, tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yang tadi kita ceritakan juga di perang Uhud, Talha ini yang paling banyak membela Nabi SAW dengan badannya, ya. Dan dia salah satu dari 10 orang yang jamin masuk surga.
Talha bin Ubaidillah menceritakan, dia bilang, 3 orang ini, subhanallah, dengan hikmah Allah SWT terjadi peperangan, lalu yang satu ikut dan mati syahid. Kemudian setelah itu terjadi lagi peperangan beberapa saat setelahnya, orang yang kedua ikut mati syahid juga. Lalu berjalan beberapa waktu, orang yang ketiga dari 3 orang ini itu ternyata meninggal di atas ranjangnya tanpa mati syahid. Lalu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi yang paling depan, yang paling dimuliakan Allah, yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang mati biasa, yang terakhir meninggal. Di belakangnya lebih sedikit di bawah rendah derajatnya yang mati syahid yang kedua. Dan yang di belakangnya lagi, yang lebih sedikit lagi fasilitasnya, walaupun dia mulia di surga, adalah orang yang mati syahid pertama. Maka Talha bin Ubaidillah bingung. Kemudian beliau datangi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi 3 orang itu, kejadian seperti ini. Seakan-akan Talha ingin mengatakan, ya Rasulullah, yang saya fahami selama ini, orang yang mati syahid pertama harusnya lebih tinggi derajatnya. Begitu juga dengan orang mati syahid yang kedua, daripada orang yang mati di atas ranjang. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau hairan wahai Talha? Mana kamu dari sholat 5 waktunya? Mana kamu dari zikirnya? Mana kau dari amal-amalnya selama seminggu itu? Ternyata amal seminggu itu Bapak Ibu sekalian, dari sholat yang kita bisa sempat kerjakan, senyum dengan muslim, jenguk orang sakit, bersedekah, berzikir, berdoa, apa saja, itu sudah sangat mahal nilainya. Yang kalau orang mati dihidupkan, dia berusaha mengejar itu. Oleh karena itu dari kemarin saya ingatkan, kesempatan emas, nikmat besar, Allah berikan kesempatan ke sini. Jangan kita cuma sekedar menghabiskan waktu ingin segera pulang, selesai. Enggak, ini kesempatan emas. Di saat masuk ke Masjid Haram, saat masuk ke Masjid Nabawi, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Lakukan sholat yang seperti Nabi SAW sebutkan. Beliau kalau mau takbiratul ihram, beliau sering bahasakan kepada para sahabat sambil mengatakan, Sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah ya, dengan sholat perpisahan. Sholat perpisahan artinya anggap setelah ya sholat ini kamu meninggal, sehingga sholat itu kita selalu maksimalkan, tidak lalai. Kita tidak memberikan kesempatan syaitan untuk masuk dan membuat kita tidak khusyuk. Setiap orang kita akan membutuhkan itu nanti di akhirat, teman-teman sekalian. Ingat, penyesalan di akhir. Maka jangan sia-siakan. Hari ini adalah hari emas kita. Maksimalkan dengan amal soleh tambahan untuk amal-amal kita yang lalu, dan juga kalau ada dosa segera bertaubat. Ya. Kalau seandainya teman-teman sekalian kita mau lebih dalam merenungi, pernah Nabi Muhammad SAW melewati sebuah kuburan, kemudian di Madinah ini, kemudian beliau bersama dengan beberapa orang sahabat, lalu beliau mengatakan, perhatikanlah baik-baik kuburan ini. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, orang ini ya, yang orang dalam kuburan lebih mencintai 2 rakaat sholat sunnah kalian dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Artinya kalau mereka dikasih kesempatan hidup, maka mereka itu akan mengejar sholat baru mati lagi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu maksimalkan waktu. Ingat, kami ini para dai, apalagi guru-guru kami para ulama, hanya bisa menyampaikan. Bapak Ibu tidak mungkin kami awasi di setiap rumah Anda, kami ketuk, setiap hari kami WA, itu tidak mungkin. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang sampai padanya peringatan lalu dia ambil sebagai peringatan, pegangan hidupnya. Memang sudah seperti itu. Itulah yang Nabi SAW lakukan. Beliau menyampaikan kepada para sahabat, beruntunglah orang-orang yang mau mengambil ilmu itu lalu menanamkan iman dalam hati, lalu dia jadikan praktek dalam hidupnya. Jadi beruntunglah mereka meninggal dalam keadaan iman. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan lain-lain ridwanullah alaihim. Ada di antara mereka yang tidak mau, lalai, mencampur baurkan antara amal soleh dengan dosa-dosa mereka. Maka mereka diberikan balasan dengan amal solehnya, diberikan hukuman dengan dosanya. Ada juga orang yang menolak sama sekali, orang munafik dan orang kafir. Maka mereka akan kekal dalam api neraka. Ingat teman-teman sekalian, kita ini manusia-manusia terakhir. Kita manusia-manusia terakhir. Sudah miliaran manusia sebelum kita hidup. Sudah miliaran. Dan ambil pelajaran. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para sahabat-sahabat yang beriman dari Bani Israel, dari Fir'aun. Dan begitulah nasib orang-orang beriman. Allah juga memberikan kemenangan kepada Isa AS, kepada Daud, kepada Sulaiman, kepada Muhammad AS. Semua itu karena iman dan amal soleh mereka. Dan Allah mencelakakan Fir'aun dengan tentara-tentaranya.
Dan juga kita tahu di zaman Nabi SAW ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya, ada Umayyah bin Khalaf dan seterusnya. Mereka semua meninggal dalam keadaan kufur. Dan siapa yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat akan sama nasibnya. Di dunia mereka akan bahagia, mereka akan tersibukkan dengan amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Di akhirat juga mereka akan masuk ke surga. Begitu juga dengan orang yang mengikuti jejaknya Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka juga akan sama. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai salah dalam memilih jalan. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Jalan yang pertama, jalan yang benar. Jalan yang kedua, jalan kesesatan. Enggak ada jalan yang ketiga. Jalan yang pertama adalah jalannya Allah, Sang Pencipta, yang kita yakini la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita yakini semua itu, dan itu adalah pondasi agama kita. Jadi mengikuti jalan Allah. Juru bicaranya Allah ini adalah para nabi-nabi dan rasul. Para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidahnya nabi-nabi dan rasul adalah para ulama dan para dai. Kita kalau dengarkan nasihat mereka, tausiah mereka, nasihat mereka, kita akan dibawa ke jalannya Allah, ujungnya masuk surga. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Di dunia kita punya pengawasan, karena ilmu agama pengawas, bodyguard. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau tidur, kita mau bergaul, kita mau bekerja. Ilmu agama akan mengatakan ini boleh atau tidak boleh. Di dunia terawasi orang yang mengikuti jalannya para nabi-nabi yang disambungkan oleh, yang diteruskan oleh para ulama dan para dai. Dan akhirnya kita masuk ke surga di akhirat. Atau jalan yang kedua, tidak ada jalan yang ketiga ya, cuma dua saja. Jalan yang kedua jalan sesat, yaitu jalannya iblis. Iblis ini golongan jin yang fasik kepada Allah. Allah mengatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia dari golongan jin dan dia bermaksiat kepada Tuhannya. Fasik, melanggar. Iblis juru bicaranya dia adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir dan juga ahli maksiat. Ini juru bicaranya. Kalau kita ikutin dukun, peramal, penyamun, penyihir, konsultasi dengan mereka. Dukun kah, peramal kah, di Indonesia bisa dikatakan paranormal atau dikatakan orang pintar. Ini atau ahli maksiat, tiap hari mabuk-mabukan, meninggalkan sholat, narkotika, buat masalah-masalah dalam hidupnya. Maka kalau kita ikutin mereka, kita akan dipandu ke jalannya iblis dan akhirnya ujung-ujungnya neraka. Di dunia sengsara, orang yang mabuk-mabukan narkotika pasti akan dihinakan oleh Allah. Orang yang mencuri, orang yang menipu, orang yang buat kemaksiatan pasti dihinakan. Jangan pernah berpikir orang maksiat tidak dihinakan. Allah punya cara menghinakan. Kecuali dia segera bertaubat, dia mohon kepada Allah, mungkin Allah masih selamatkan. Tapi kalau dia terus lalai, pasti akan dihinakan. Tidak ada orang yang bermaksiat dan terus menerus dalam kesalahan lalu kemudian Allah tidak permalukan, itu tidak ada. Menghayal sehebat apapun dia mengemas, ya, dia mengatur rekayasa dalam maksiatnya, tetap saja Allah punya cara. Oleh karena itu hati-hati sekali. Ya, kita harus bertobat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kali kita menyampaikan ceramah seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya, tujuannya adalah kita bukan sedang mencari-cari kesalahan. Saya tidak kenal Bapak Ibu di sini secara pribadi dan kegiatannya. Mohon maaf, saya tidak pernah menyinggung siapapun, ya. Tapi yang saya maksudkan adalah saya pun pribadi, kalau ada penyampaian seperti ini kita ambil pelajaran. Kita ambil pelajaran. Ini peringatan dari Allah SWT hanya melalui lisan kami saja. Bagaimana kita engah, oh ternyata saya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bahkan peringatan datang dari anak kita, dari cucu kita. Ya, memberikan peringatan ya dengan hal-hal yang mungkin kita tidak terfikir sebelumnya, tapi datang peringatan itu kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala melalui mereka. Oleh karena itu harus engah, ya, harus sadar. Jangan nanti sudah dibungkus dengan kain kafan masuk ke liang lahat kemudian baru mau sadar, berteriak-teriak pun tidak akan pernah ada yang temani kita. Secinta-cintanya orang tua sama anak, suami dengan istri, istri sama suami tidak akan tinggal di kuburan. Kita akan ditinggalkan dan akhirnya kita akan sendiri dengan amal-amal kita yang selama ini kita lalaikan.